Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalius dari mahasiswa Universitas Sasi Prodi Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas topik 12 ini, asumsi klasik, heterorodistisitas dan regresi data sekunder. Nah, heterokedastisitas tujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidakkonsistensian residual satu pengamatan yang lain. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas: melihat grafik, plot, spread, dan spreadsheet, uji par, uji Glaser, uji Wade. Uji heteroskedastisitas dengan grafik, plot, spread, dan spread ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu spread, dengan residual resist. Deteksi adalah ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya tidaknya. Dasar analisisnya. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Lalu yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Terus kita lanjut ke pengujiannya. Kita klik analyze, progression, linear. Lalu di independennya ini kita masukkan keuntungan. Di independennya aset, heterogenitas. Lalu statistik ini kita kembalikan. Plot, di Y nya ini kita masukkan represent, spread, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada outputnya. Di tabel, di grafik dependen variabel tak keuntungan, bahwa titik-titik polanya itu menyebar. Ada yang di bawah 0, ada yang di atas 0. Maka dapat disimpulkan datanya tidak dapat heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan uji par. Menurut Ghazali 2018 141 sampai 142. Uji var mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel independen apabila koefisien variabel parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam metode ekspresi destinasi, maka asumsi heteroskedastisitas data model tersebut tidak dapat ditolak. Lalu kita masuk ke uji heterokedastisitas dengan par. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekarang kita akan masuk ke pengujian. Transform,
complete variable, lalu target variabelnya res 2, guna klik all, kita klik ada apps, tanda panah atas ini kita klik res 1, klik, kita tambah bahkan bintang, kita tambahkan. Setelah itu kita klik OK, kemudian datanya sudah di execute. Setelah ditambahkan, kita tambahkan res 2. Caranya transfer complete variable, target variabelnya ini kita len ln res 2, personal grupnya ini al, kita cari yang ln, ya. Terus panah atas ini nomaticnya ini kita like dulu, kita masukkan res 2, kemudian tanda panahnya ini, lalu klik OK. Kita atas datanya sudah execute, datanya ini telah ditambahkan. Sekarang kita regresikan residual lograt. Caranya analyze, regression, lalu linear. Di sini independennya keuntungan, res 2 untuk dependen, untuk independennya untuk sama, statistiknya intermediate, plotnya plus ID, X-nya spread, shape-nya tetap sama. Terus kita klik OK, lalu kita lihat di tabel resolution. Nah, kita bisa model summary-nya. Di sini sudah untuk aset 0,498, yang lebih besar dari 0, untuk harga saham 0,867, yang lebih besar dari. Dapat disimpulkan variabel aset dan harga saham itu tidak terjadi heterogeneitas. Kemudian uji heterogeneitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu migrasi dengan absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka indikasi heterogeneitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel dependen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terjadi dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%. Untuk pengujiannya, nilai absolutnya caranya transfer untuk complete variable. Target variabelnya ini kita ganti menjadi abs r res 1. Numeriknya ini kita all, kemudian kita ganti menjadi klik panah, tanda tanya, kita delete, kita masukkan res 1, lalu klik OK.
Ini nilai telah di-execute atau telah ditambahkan. Lalu kita ke pengujiannya, kita klik Analyze Regression, lalu kita klik Linear. Untuk dependennya ini absolute 1 tetap sama, statistiknya plot shape-nya ini tetap sama, langsung kita klik OK. Oke, kita lihat pada tabel ini, representnya ini, bahwa untuk aset nilainya signifikannya itu 0,491, yang lebih besar dari 0,0, harga saham 0,80, artinya lebih besar dari 0,05, maka variabel heterogeneitas. Selanjutnya kita akan membahas pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel dependen, variabel penjelasan bebas, dan tujuan untuk mengoptimasi atau prediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui dari 2003 dalam Ghazali 2011. Kemudian tujuan hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel dependen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpanan antara nilai aktual nilai estimasi variabel dependen berdasarkan yang data 1996 dalam Ghazali 2011. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah Y A B1 X1 B2 habis satu dua ditentukan terusnya. Menurut Ghazali 2011, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya secara statistik. Hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik L. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi besar 0 dikurang L2 dikurang 01. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien dalam SPSS diambil melalui nilai yang mendekati 1, berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. R2 digunakan uji F. Kita lanjut aja ke analyze regression linear. Kita masukkan keuntungan. Untuk independennya ini aset dan harga saham. Kita kemudian klik OK. Kita lihat tabel model summary. Di sini kita lihat di just R square. Di sini hasilnya 0,955. Tertib variabel harga saham, harga aset mempengaruhi harga aset. Keuntungan 0,5%. Sisanya dapat dipengaruhi variabel ini. Lalu diuji F.
Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilai dapat dari tabel ANOVA B dalam SPSS kriteria adalah F hitung lebih F tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada tabel ANOVA ini nilai signifikannya 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05. Berarti harga saham dan asetnya itu simultan berpengaruh pada variabel keuntungannya. Lalu di uji T, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji uji T, kriteria adalah T hitung lebih besar T tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel dependen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita bisa lihat output pada tabel. Di sini kita bisa nilai signifikan asetnya 0,001, harga saham 0,001, berarti kurang dari 0,05. Berarti independennya berpengaruh variabel independen. Sekian tugas dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.